Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Pernahkah kita bertanya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah, di antaranya ada orang-orang munafikin, yang mana orang munafik ini menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka merongrong kaum muslimin dari dalam, merusak persatuan Islam dan sangat menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pimpinannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak memerangi mereka? Kenapa mereka tidak dieksekusi sebagaimana mereka memerangi orang-orang kufar? Hal itu mungkin di antara jawabannya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 25 dan Imam Muslim nomor 22. Apa kata yang diriwayatkan oleh keduanya? Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan mereka mendirikan salat serta memberikan zakat. Apabila mereka melakukannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala." Artinya hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata inilah jawabannya. Karena orang-orang munafik di Madinah dahulu, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunaikan zakat. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi mereka dan menyerahkan hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini menjelaskan keadaan yang menyebabkan terlindunginya harta dan darah seseorang, yaitu karena tiga perkara. Yang pertama, yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Orang-orang kafir ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia telah masuk ke dalam Islam. Harta dan darah mereka terjaga dan tidak boleh untuk diusik dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat Islam sebagaimana konsekuensi dari syahadat yang ia ucapkan tersebut. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 6413 dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah." Siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia telah menjaga kehormatan darahnya dan jiwanya kecuali karena alasan yang dibenarkan, dan hisab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang ini hanya disebutkan syahadat la ilaha illallah sebagai syarat terlindungnya harta dan darah seseorang. Bagaimana cara mengkompromikan hadis ini dengan hadis sebelumnya yang mengatakan bahwasanya salat dan zakat termasuk bahagian persyaratan tersebut? Jawabannya adalah salat dan zakat disebutkan dengan maksud bahawa orang yang telah mengucapkan syahadat, maka dia telah wajib melaksanakan salat dan juga wajib menunaikan zakat. Minimal dia wajib mengakui bahwasanya Allah telah mewajibkan dua perkara tersebut. Salat dan zakat adalah hak Allah yang harus ditunaikan setiap muslim, dan yang telah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun untuk masuk ke dalam Islam, maka dicukupkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usama bin Zaid yang telah membunuh seseorang dalam medan perang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 4296. Usama bin Zaid bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kami ke Khurqah. Lantas kami melakukan penyerbuan ketika pagi-pagi buta. Kemudian kami mengobrak-abrik mereka. Aku dan seseorang laki-laki Ansar kebetulan berhasil memergoki seorang laki-laki dari mereka. Ketika kami berhasil mengepungnya, tiba-tiba laki-laki tersebut mengucapkan la ilaha illallah.
Maka si laki-laki Ansar tadi rupanya menahan diri dari perbuatannya. Namun kata Usamah, aku nekat menusuknya dengan tombakku hingga aku berhasil membunuhnya. Ketika kami tiba, berita ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau berujar kepadaku, "Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah?" Saya menjawab, dia mengucapkan itu karena untuk mencari keselamatan saja, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya melancarkan kritiknya kepadaku hingga aku berangan-angan sekiranya aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kisah ini juga mengisyaratkan bahwasanya hanya dibutuhkan la ilaha illallah untuk masuk ke dalam Islam dan mendapatkan perlindungan pada darah dan harta seseorang. Bagaimana dengan orang yang tidak mau mengerjakan salat dan tidak mau menunaikan zakat padahal telah masuk Islam? Yang pertama, jika ada sekelompok orang yang tidak mau mendirikan salat dan tidak mau membayarkan zakat mereka, maka boleh diperangi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah yang ke-9 At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Jika tidak melaksanakan salat, jika tidak mendirikan salat dan tidak menunaikan zakat, maka bukan saudara seagama sebagaimana dipahami dari konteks ayat tersebut. Tentunya hal ini dilakukan dengan izin penguasa kaum muslimin dan bukan kewenangan sembarangan orang ataupun kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, jika ada orang atau secara person tertentu yang tidak mengerjakan salat dan tidak menunaikan zakat, maka tidak boleh dibunuh atau diperangi. Berdasarkan hadis ini, tidak diperbolehkan mengusik darah dan harta seorang muslim dengan alasan yang tidak dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, illa bihaqqil Islam, yaitu kecuali dengan hak Islam. Apa itu maksudnya hak Islam? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, menerangkan tentang hak Islam tersebut, yaitu orang yang berzina setelah menikah, orang kufar setelah masuk Islam, dan orang yang membunuh lalu dibunuh dikarenakan kisah tersebut. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani secara marfu', namun Ibnu Rajab mengatakan ini mauquf, merupakan perkataan Anas bin Malik. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwasanya dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, menjadikan seseorang dianggap sebagai muslim di dunia ini. Adapun di akhirat kelak, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya, yang akan menghisapnya. Allah Maha mengetahui segala seluk-beluk isi hati hamba-hambanya. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang-orang munafik yang menampakkan keislaman mereka. Mereka bersyahadat, mengerjakan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membayarkan zakat, namun mereka memendam kekufuran di dalam hati mereka. Jika orang munafik tersebut bertaubat, maka insya-Allah taubatnya diterima. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahkan jumhur ulama rahimahumullahu taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khattabi dalam Jami' Al-Ulumul Hikam yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan bahawa jihad talab adalah bahagian dari syariat Islam. Jihad di dalam Islam tidak terbatas hanya untuk membela diri saja jika kaum muslimin diganggu, dan juga termasuk jihad talab ini. Ibnul Nahas berkata dalam Masyariq Al-Aswaq jilid yang pertama pada halaman 98, jihad melawan orang-orang kafir di negeri-negeri mereka hukumnya adalah fardu kifayah berdasarkan konsensus ijma' para ulama. Dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah surah yang ke-9. Fa idza salakhal ashhurul haram faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qu'udu lahum kull marsad. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kamu bertemui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah mereka di tempat pengintaian, kecuali apabila mereka masuk Islam atau mereka tak masuk Islam tapi mereka membayar jizyah atau membayar pajak kepada kaum muslimin. Terdapat perjanjian damai antara kita dengan mereka atau kaum muslimin belum memiliki kekuatan. Maka itulah beberapa hal
yang perlu kita perhatikan. Namun yang perlu kita ingat bahwasanya memerangi kaum musyrikin ini harus dilakukan bersama ulil amri, bukan perorangan atau bukan secara kelompok tertentu, dan yang kita perangi itu adalah orang-orang kufar harbi, bukan kafir zimmi. Adapun kafir zimmi, maka tak boleh kita mengusik mereka, apalagi memerangi mereka. Adapun kafir harbi yang mereka memerangi kaum muslimin, maka disitulah yang kita perangi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.